Hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng berjudul Timun Emas. Cerita ini diawali. Ada seorang perempuan tua bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara. Kesehariannya dihabiskan seorang diri. Rasanya kau sepi sekali ya. Setiap hari, aku melewati hari-hari seorang diri. Aku menginginkan kehadiran seorang anak. Keesokan harinya, Mbok Srini memasuki hutan terlarang yang dihuni oleh para raksasa. Hai raksasa, aku membawa ikan dan daging. Tapi sebagai imbalannya, aku menginginkan seorang anak. Lalu raksasa berkata, Hai perempuan tua, mana cukup ikan dan daging buatku makan? Mbok Srini terus meminta sambil menangis. Raksasa yang kesal mendengarnya lalu memberinya sebuah biji yang diketahui itu biji ajaib. Mbok Srini senang sekali lalu pergi dari sana. Sesampainya Mbok Srini di rumah, dia menanamnya di sebuah pot samping rumah. Setelah melewati beberapa malam, pohon itu pun tumbuh dan berbuah timun emas. Pagi hari, Mbok Srini terbangun lalu menghampiri pohon tersebut. Melihat pohon itu tumbuh dan berbuah timun emas, Mbok Srini pun kaget. Lalu Mbok Srini menyiram pohon tersebut. Alangkah terkejutnya timun itu berubah menjadi bayi mungil dan cantik. Lalu Mbok Srini menamainya Timun Emas. Mbok Srini merawat Timun Mas dengan baik seperti anaknya sendiri. Tahun demi tahun, anak yang dirawat olehnya tumbuh dengan baik dan menjadi gadis kecil yang cantik. Ibu lagi buat apa? Ibu lagi buat kue ulang tahun Nuna. Boleh aku membantu, Bu? Boleh, nah silakan. Pertama, masukkan 2 butir telur, lalu masukkan susu cair, lalu masukkan perasa vanila, kemudian terakhir masukkan tepung terigu. Setelah bahan semua dimasukkan, lalu diaduk sampai membentuk adonan. Setelah menjadi adonan, taruh di loyang kue. Taruh coklat di atas kue agar meleleh saat di oven. Lalu masukkan oven di suhu 35 derajat. Atur waktu 30 menit. Setelah matang, lalu angkat kue dan mulai menghias. Wah, kuenya setelah aku hias jadi cantik sekali. Rasa kuenya enak sekali, Bu. Ini Ibu harus coba juga kuenya. 10 tahun kemudian, Timun Mas sudah dewasa dan memasuki usia 17 tahun. Ibu, aku pamit berangkat sekolah ya. Kamu hati-hati di jalan ya, nak. Bagaimana ini Timun Emas sudah memasuki usia dewasa? Aku takut raksasa itu datang mengambil anak itu. Raksasa itu datang ke sini. Di mana Timun Masku? Dia pasti sudah dewasa. Siapa sangka di balik pemberian biji ajaib itu, raksasa tersebut ingin mengambilnya lalu menjadikan santapannya. Mbok Srini menangis, memohon agar dia saja yang menggantikan posisi anaknya. Namun raksasa itu tidak mau, lalu meminta besok Mbok Srini mengantarkan Timun Mas ke hutan. Ketika Timun Mas sudah pulang sekolah,
kenapa terlihat sedih? Ibu tidak apa-apa, nak. Kita makan bareng yuk, nak. Keesokan paginya, terlihat Timun Mas sedang menyiram bunga di halaman. Lalu Timun Mas terkejut melihat raksasa datang ke rumahnya. Dengan beraninya Timun Mas memarahi dan mengusir raksasa itu. Tak lama Embo Srini keluar dan meminta permohonan agar dia saja yang menggantikan posisi Timun Mas. Mendengar itu Timun Mas terkejut, dia tidak tahu apa-apa. Biar aku saja yang ikut denganmu ke hutan. Anak ini tidak tahu apa-apa. Ada apa ini, Bu? Kenapa tiba-tiba ada raksasa di rumah kita? Ternyata anak ini tidak tahu kalau kau bukan anak Mbo Srini. Kau adalah timun emas bibitmu berasal dariku. Mendengar itu, Timun Emas terkejut. Besok pagi kau harus menyerahkan anak itu ke hutan. Setelah raksasa itu pergi, Timun Mas menangis dan menanyakan ke ibunya. Kenapa ibu tidak menceritakan semuanya kalau ternyata aku bukan anak ibu? Maafkan ibu nak, tetapi kamu sudah ibu anggap sebagai anak ibu nak. Kita tidur malam berdua di kamar ibu ya. Keesokan paginya Mbo Srini yang sudah terbangun lalu pergi menuju hutan. Tak lama kemudian Timun Mas terbangun dan kaget ibunya tidak ada di sebelahnya. Lalu dia ingin menyusul ibunya ke hutan. Ibu, kumohon ibu jangan pergi. Timun Mas begitu sedih melihat sosok ibunya yang ingin diambil oleh raksasa, menggantikan posisinya. Ibu, kumohon ibu jangan pergi. Jangan menangis anakku sayang. Ibu sudah tua. Biarkan ibu yang menggantikanmu. Kamu masih muda, hidupku masih panjang. Tapi ibu, aku tidak rela ibu disantap oleh raksasa jahat itu. Pergi, dari sini kau raksasa jahat. Jangan mengambil ibuku. Timun Mas dengan beraninya melawan raksasa tersebut, lalu menendangnya ke dalam air. Raksasa tersebut pun akhirnya mati tenggelam. Timun Mas berhasil mengalahkan raksasa tersebut dan bertahan hidup seperti semula bersama Mbo Srini. Kisah pun berakhir bahagia.